Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariban birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Insyaallah sore ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Sulamut Taufiq dengan syarahnya Mirqatus Tasdiq. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi ulumihi ma fid dharain amin. Qala faslun. Kita baca dulu dari awal fasal, kemudian nanti kita jelaskan dari yang kita sampai di pertemuan sebelumnya. Qala faslun wa yanqudul wudu'a. Nah, kita ada di nawaqidul wudu', hal-hal yang membatalkan wudu'. Wa yanqudul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal mani. Hal-hal yang membatalkan wudu' adalah sesuatu yang keluar dari sabilaini, yaitu sesuatu yang dengan apa saja yang keluar dari sabilain. Sabilain itu dubur atau kubul, ya, ini kemaluan depan ataupun belakang yang dipakai kencing ataupun untuk BAB. Salah satu keluar dari salah satu tersebut, yakni apa saja yang keluar daripada salah satu tersebut, maka itu membatalkan wudu kecuali mani, dan itu sudah kita jelaskan mani yang bagaimana yang tidak membatalkan wudu. Yang kedua adalah masuku bulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnil kaf. Memegang, yang kedua adalah memegang kemaluan manusia, atau yakni kemaluan depan manusia, atau halqah dubur, ya, ini permukaan daripada dubur dengan menggunakan telapak tangan. Dan kita juga sudah jelaskan dobit atau had daripada telapak tangan itu apa, mana yang masuk telapak tangan, mana yang enggak masuk. Bila hail tentunya tanpa ada alas, tanpa ada perantara, yakni telapak tangan langsung menyentuh dubur, permukaan dubur atau permukaan kubul tadi, tanpa menggunakan tanpa ada yang menghalangi. Oke, kita masuk ke yang ketiga, walam sudzakari basyaratul unthal ajnabiyah ma'akibarin. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini dan selanjutnya. Oke, wathalithuha, yang membatalkan wudu, perkara yang ketiga yang membatalkan wudu adalah lamsud dzakari basyaratal ajnabiyati yaqinan. Nah, kalau yang sebelumnya itu mas harus dengan menggunakan telapak tangan, ini lams. Lams itu tidak disyaratkan dengan menggunakan telapak tangan. Bagian manapun daripada badan kita terkena oleh perempuan dengan syarat-syaratnya, itu bakalan membatalkan wudu. Nah, atau dengan ibarat lainnya di sini iltiqa'u basyaratai rajulaini, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin ajnabiyyaini kabiraini bi ghairi hail yaqinan. Nah, jadi bertemunya kedua basyarah. Nah, keluar dari basyarah ini nanti sya'arah. Nah, maka yang bertemu harus antara kulit dengan kulit, dimanapun itu, entah itu di kepala, di tangan, di badan, di kaki, semuanya. Jadi keluar daripada kulit adalah rambut yang ada di atas kepala, itu tidak membatalkan wudu kalau bertemu. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Jadi harus antara rajul dengan imro'ah, laki-laki dengan perempuan. Qaid selanjutnya adalah kabira, ini dua-duanya harus besar, yakni maksud dari besar ini adalah ya belughu haddun yushtaha, haddan yushtaha. Jadi dia sudah mencapai batas di mana dia menimbulkan syahwat. Nah, dia bisa menimbulkan syahwat. Jadi walaupun dia masih kecil, tapi badannya sudah terbentuk sehingga orang lain ketika melihatnya itu menimbulkan syahwat, itu juga bisa membatalkan. Tapi kalau badannya belum terbentuk, masih kecil, itu belum membatalkan wudu. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin
ajnabiyah ini, kabirah ini, ajnabiyah ini. Nah, ajnabiyah ini yang tidak ada hubungan mahramiyah antara keduanya. Oke. Yakni yang boleh dinikahi. Yang boleh dinikahi. Maka suami dengan istri kalau bersentuhan dalam mazhab Syafi'i batal karena boleh dinikahi. Maka keluar daripada itu adalah mahram. Nah, mahram yang menurut nasab ataupun dengan musyawarah. Oke. Qala bi ghairi ha'il. Qaid yang selanjutnya adalah bi ghairi ha'il, tanpa ada perantara, tanpa ada alas. Jadi kulit ketemu kulit. Maka kita baca apa yang dikatakan oleh musannif dan syarih di sini, wa thalithuha lamsudz dzakar. Menyentuh laki-laki menyentuh basyaratal ajnabiyah. Basyarah itu tadi yang kita bilang adalah permukaan kulit tadi. Ajnabiyah ini berarti perempuan yang ajnabi, perempuan yang bukan mahramnya secara yakin. Maka kalau bersentuhan, kalau dia cuma merasa bersentuhan tapi tidak yakin apakah kesentuh kulitnya, atau yang kesentuh itu rambutnya, atau yang kesentuh itu bajunya, maka di sini kita tidak bisa membatalkan wudhunya. Jadi wudhu dia tetap sah. Jadi syaratnya harus benar-benar yakin telah tersentuh. Kalau tidak yakin, maka tidak batal. Wahiyah, maksud dari ajnabiyah adalah kullu mra'atin halla nikahuha, setiap perempuan yang boleh dinikahi. Wal murad bil basyarah, maksud daripada basyarah adalah zahirul jilid, permukaan kulit. Dan sama hukumnya dengan permukaan kulit apa? Al-lisan wal lithah. Al-lisan wal lithah. Lisan itu lidah dan juga gusi. Apabila gusi bertemu dengan kulit, ataupun lisan bertemu dengan kulit, atau lisan bertemu dengan lisan bertemu dengan gusi dan sebagainya, itu bakalan membatalkan wudhu. Itu karena lisan dan gusi itu hukumnya sama dengan kulit, dengan permukaan kulit. Syarat selanjutnya adalah ma'akibarin, yang kita bilang tadi kabiro ini, dua-duanya harus besar, dan juga disyaratkan di sini yakinan, benar-benar sudah besar. Yakin kalau dua-duanya sudah besar. Maka kalau salah satu besar, salah satu kecil, satunya lagi kecil, maka tidak batal. Maka fala tanqudu saghiratun la tushtaha. Maka anak kecil yang tidak menimbulkan nafsu itu tidak membatalkan wudhu. Nah, menyentuh anak kecil yang tidak menimbulkan nafsu ketika kita melihat anak kecil tersebut, maka itu tidak membatalkan wudhu. Bawaan haddus syahwah ini lidzawit tiba' salimah, yang mempunyai mizaj atau kondisi pikiran dia itu salimah. Nah, tabiahnya itu salimah. Tabiahnya itu orang-orang tersebut normal. Nah, seperti Imam Syafi'i, seperti Sayyidah Nafisah, seperti dikatakan oleh Imam Bajuri dalam hasyiahnya. Li'annaha laysat fi madinnatis syahwah. Karena shaghirah itu tidak menimbulkan syahwah. Bukan sesuatu yang bisa menyebabkan syahwat. Maka kalau ada orang kelainan, misalnya dia naudzubillah pedofil, walaupun dia belum yustaha, itu sebenarnya tidak membatalkan wudhu, karena tabiah dia itu tidak salimah. Nah, oke. Wal marja' fil mustaha wa ghairiha ilal urfi ala sahih. Jadi kita tahu dari mana dia mustaha atau enggak, lihat dari urf, dari tempat masing-masing. Nah, kalau urf mengatakan, mengatakan anak ini sudah menimbulkan syahwat, ya sudah, berarti dia membatalkan wudhu. Oke. Itu tadi hal ketiga yang membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat disebutkan oleh musannif di sini adalah wazawalul aqli la nauma qa'idin mumakkinin maq'adatah. Jadi yang keempat adalah hilangnya akal. Entah itu dengan tidur, entah itu dengan mabuk yang menghilang sampai tidak sadar, kemudian entah itu dia pingsan. Nah, dia semuanya di sini membatalkan wudhu. Wa rabi'uha zawalul aqli. Maksud dari akal di sini adalah at-tamyiz wal idrak. Kehilangan
kemampuan untuk membedakan yakni kehilangan kesadarannya. Entah itu bijunin, entah itu dia dengan gila ataupun ighma seperti pingsan, walau ma'at tamkin, walau halal dzikri al-musamma bil istighraq, walaupun yang membuat dia ighma itu adalah gara-gara dia zikir. Ada orang-orang yang berzikir itu sampai istighraq, sampai akalnya hilang. Seperti orang-orang majdub misalnya. Itu dia sampai hilang akal gara-gara berzikir. Alamnya sudah pindah. Nah, walaupun seperti itu tetap membatalkan wudu. Oke. Maksud di sini ma'at tamkin adalah walaupun keadaannya itu duduk. Nah, ketika ighma itu walaupun dia duduk mumakkin maq'adatahu minal ard, seperti nanti yang kita jelaskan, yang akan kita jelaskan, itu tetap membatalkan wudu. Oke. Walau halal dzikril musamma bil istighraq, atau naum li ghairi nabi, atau tidur. Hilangnya akal itu dengan tidur, kecuali kalau dia itu seorang nabi. Nah, karena nabi itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Kama warada fil athar, seperti yang disebutkan di hadis. Oke. Atau hal-hal yang lain, yang penting ketika akalnya hilang wudunya batal. Kemudian di sini ada satu pengecualian, yang mana kehilangan akal itu tidak membatalkan wudu adalah satu. Apa? La nauma qa'idin mumakkinin maq'adatah. Orang yang tidur, qaid pertama ini tidur, bukan dengan ighma, bukan dengan junun. Ya, bukan dengan pingsan, bukan dengan gila, tapi orang itu tidur dengan keadaan duduk dan mumakkin maq'adatahu. Mumakkin maq'adatahu itu apa? Dia duduk dengan keadaan pantatnya itu menempel dengan tanah, dan sehingga menyebabkan ketika tertempel kedua-duanya itu bisa menutup lubang daripada dubur, maka bisa menghalangi keluarnya udara atau sesuatu yang lain. Oke. Maka ketika dia naum qa'id, mumakkid, dia tidur dengan duduk, kemudian mumakkin maq'adatahu yakni aliyatahu minal ard, walaupun dia posisinya di atas hewan misalnya, dia lagi menunggang kuda, selama dia duduk kemudian ketiduran, itu tidak membatalkan wudu. Tapi ada syaratnya nanti. Fala yanqud sawa'un kana ala ardin atau ala dabbah. Entah itu dia di atas permukaan tanah atau lantai, ataupun di atas hewan, ataupun di atas mobil misalnya. Selama dia duduk tidak membatalkan. Maka wadakhala fi dzalika ma law nama muhtabiyan. Maka masuk daripada itu, termasuk daripada qa'id mumakkin maq'adatahu tadi, apa? Kalau dia tidur posisinya dengan ihtiba. Ihtiba itu apa? Dhamman dhuhrahu wa saqaihi bi'imamatin matalan, atau biyat matalan. Jadi posisi ihtiba itu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini ihtiba. Nah, biasanya orang zaman dulu atau masih ada sampai sekarang ini punggung dengan kaki depan sak bawah dengkul ini, tulang keringnya ini ditali dengan imamah. Imamahnya panjang kemudian ditali. Bahkan sekarang ada alat yang langsung seperti sabuk, langsung ditaruh sini untuk ihtiba. Nah, biasanya digunakan para masyayikh untuk ngajar atau untuk mudzakarah. Nah, itu sebagian orang menggunakan itu untuk menghilangkan ngantuk, dan sebagian lagi yang pakai itu malah bisa ngantuk. Nah, itu ala hasab, tergantung orangnya. Maka termasuk seperti itu al-julus muhtabian tadi, itu juga bisa dianggap mumakkin maq'adatahu minal ard. Maka tidak membatalkan wudhu ketika dia tidur dalam posisi seperti itu. Au mustanidan ila syai'in lauzala lasaqata kajidarin au amudin, ataupun dia duduk bersandar kepada sesuatu yang mana sesuatu tersebut ketika jatuh dia ikut jatuh. Nah, seperti dinding atau seperti Al-Fakir sekarang lagi bersandar kepada belakang ini. Nah, belakang ini kalau jatuh Al-Fakir ikut jatuh. Nah, kalau Al-Fakir di sini tidur dalam posisi seperti ini,
Nah, ini juga tidak membatalkan wudu karena memakin maq'adatahu minal ard. Walaupun kalau ini nanti belakang ini dihilangkan maka akan jatuh ke belakang. Nah, kajidarin au amud, atau bersandar kepada tembok ataupun tiang, sama saja. Fala naqdu bidzalik. Kenapa? Lil amni hina idzin min khuruji syai'in min duburi. Karena aman dari keluarnya sesuatu daripada duburnya. Nah, syaratnya adalah yang duduk itu tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk. Nah, kalau terlalu kurus, nanti yang ada di bawah itu cuma tulang saja, nggak ada dagingnya sehingga terbuka. Begitu pula kalau terlalu gemuk. Nah, kalau terlalu gemuk, bisa jadi yang bawah itu besar dua, kemudian ada rongga di tengah-tengahnya. Nah, maka di sini wala tamakkuna liman nama qa'idan hazilan. Nah, hazil ini terlalu kurus. Baina ba'di maq'adihi wa maqarrihi tajafin, yang mana di antara bagian badan yang dia pakai duduk yaitu pantatnya dan juga permukaan lantai ataupun dabah tadi ada jaraknya. Nah, di tengah-tengahnya ada jaraknya sehingga bisa menyebabkan keluarnya sesuatu. Nah, wa mithlul hazil, hukumnya sama seperti hazil, orang yang sangat kurus itu as-samin samnan mufriton, simanan mufriton. Orang yang gemuk dan gemuknya itu berlebihan. Nah, itu sama hukumnya. Bi an yahsulat tajafil madhkur. Al-ibroh di sini adalah bit tajafi. Selama ada rongga di antara pantat dan tempat duduknya yang bisa menyebabkan keluar angin misalnya atau keluar sesuatu dari duburnya, maka tidurnya dalam keadaan duduk tersebut membatalkan wudu. Nah, di situ. Dan juga wala tamakkuna aidan liman nama ala qafahu. Nah, ini keluar daripada qaid. Orang yang naumnya itu bukan qaid tapi mustalqi. Mustalqi itu terbaring. Nah, wala tamakkuna aidan liman nama ala qafahu mulsiqan maq'adahu bimaqarrihi. Walaupun pantatnya itu nempel dengan lantai, tapi kalau posisinya itu terbaring, maka membatalkan wudu. Fayantaqidu wudu, maka wudunya batal. Maka syaratnya tadi adalah harus dalam keadaan duduk, harus memakin maq'adatahu, dan juga alla yakuna hazilan, dan juga alla yakuna saminan simanan mufriton. Saminan simanan mufriton. Oke. Walaupun kata Imam Damiri di sini, walaupun tadi orang yang tidur dengan terbaring tadi duburnya itu ditutup atau disumpel dengan kain misalnya, itu tetap tidak menghalangi keluarnya angin misalnya, tetap bisa mengeluarkan angin ketika tidur. Maka walaupun ditutup kayak gimana pun tetap batal wudunya. Maka qala Damiri di sini apa? Walau tahaffadha bi khirqatin wa nama ghaira qa'idin, dan kalau dia menyumpel bagian duburnya tadi dengan khirqah atau dengan kain, kemudian dia tidur dalam keadaan selain duduk, yaitu dengan terbaring misalnya, maka intaqadha wudu'uhu, maka wudunya batal. Oke. Qala faslun fima yujibul istinja wa fi syurutih. Kita masuk dalam istinja. Nah, kita masuk dalam pembahasan istinja. Qala yajibul istinja min kulli radbin kharijin minas sabilaini ghairil mani. Nah, wajib hukumnya, tapi wajib di sini muwassa', la 'alal faur. Maka di situ Imam Nawawi Al-Jawi bilang apa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi bilang la 'alal faur. Kewajiban istinja ini bukan 'alal faur, bukan ketika dia misalnya BAB atau kencing, itu apakah harus membersihkannya? Tidak. Tapi kapan wajib membersihkannya? Wajibnya adalah ketika mau sholat misalnya, atau mau tawaf. Yakni bal 'indal qiyam li nahwi shalah. Wajib membersihkannya ketika kapan? Ketika ingin melakukan sholat. Nah, barang apa saja yang wajib kita istinjai? Nah, yang keluar dari sabilain min kulli radbin kharijin minas sabilain. Segala sesuatu yang basah. Nah, maksud dari basah di sini apa?
Ai yushtaratu kaunuhu mulawwithan fi ra'yil ain. Harus yang keluar itu bisa menyebabkan kotoran, bisa mengotori sekitarnya. Bisa mengotori sekitarnya yang ada dalam pandangan mata. Ketika kita lihat yang keluar itu mengotori sekitarnya, maka keluar daripada itu fa kharaja ma la yushahadu talwithuhu, yang tidak kelihatan dia mengotori sekitarnya, tapi aslinya dia ada. Nah, kalau nggak kelihatan ya nggak wajib istinja. Oke. Seperti yang dinukil oleh Imam Qurdi daripada kitab Matlab punya Ibnu Rif'ah. Dan di sini mutlakon apa saja yang keluar, entah itu yang bisa mengotori tadi berupa sesuatu yang mu'tad atau sesuatu yang biasa keluar seperti kencing dan juga kotoran yang dari belakang itu, ataupun nadur, sawa'un wa'tida au nudir, ataupun barang tersebut keluarnya itu jarang. Seperti apa? Seperti madhi. Madhi itu jarang keluar. Maka kalau keluar, walaupun dia keluarnya itu jarang, juga wajib diistinja sebelum melakukan hal-hal seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Oke. Kharijin minas sabilaini, yang mana barang tersebut atau kotoran tersebut keluar daripada sabilain, yakni al-qubul dan dubur, kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Kharijin minas sabilaini baqin alaihima ghairil mani, yang mana ketika keluar kemudian menempel di situ. Baqin alaihima. Kalau tidak menempel ya tidak wajib istinja. Misalnya dia keluarnya posisi bentuknya padat dan enggak mulawith, tidak mengotori sekitarnya. Di sini diistitsna atau dikecualikan adalah mani. Maka ketika yang keluar mani, istinjanya tidak wajib karena mani bukan sesuatu yang najis. Seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ammal mani fala yajibul istinja minhu. Maka kalau yang keluar mani itu tidak wajib untuk diistinjai, tidak wajib untuk dibersihkan. Kenapa? Lifawati maqsudihi min izalatin najasah idza kana bil ma'. Karena dia bukan najis. Sedangkan maksud daripada istinja adalah menghilangkan najis. Nah, ketika kita istinja dengan menggunakan air, membersihkan dengan menggunakan air untuk membersihkan najasah, membersihkan sesuatu yang najis, dan tidak ada yang najis di sini, mani nggak najis. Atau dengan menggunakan turab, yang mana turab itu dengan debu ya, yang mana guna debu adalah mentakhfif, meringankan adanya kotoran tersebut. Nah, sedangkan di sini mani bukan termasuk kotoran yang najis. Maka apa yang mau diringankan? Nah, di sini bilang au takhfifha idza kana bukan turab, dengan ahjar. Nanti bakalan kita sebutkan bahwasanya istinja itu boleh dengan air, boleh dengan batu atau sejenisnya. Nah, kalau dengan batu itu hanya yukhafif saja. Jadi tidak bisa bersih sepenuhnya, tapi itu juga itu sah untuk melakukan istinja, dan orang yang istinja dengan batu dengan syarat-syaratnya atau selain batu dengan syarat-syaratnya itu juga bisa menghalalkan dia untuk melakukan sholat setelahnya, setelah bersuci. Oke. Maka kalau istinja dengan hajar kemudian membersihkan mani dengan hajar, ya nggak ada gunanya juga, nggak ada yang mau ditakhfif, nggak ada yang mau diringankan, karena mani tersebut aslan sudah tidak najis. Apa yang mau ditakhfif? Oke. Maka famaniyul adami, maninya anak manusia itu tohir alal madhab. Menurut madhab Syafi'i, mani itu hukumnya suci. Entah itu maninya laki-laki ataupun maninya perempuan. Lianna sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kanat tafriquhu min thawbi Rasulillah. Karena dulu Sayyidah Aisyah ketika melihat ada mani di pakaiannya Nabi itu cuma dikerik saja, tidak dicuci. Maka kalau dia najis harusnya dicuci. Farkan fayusal, kemudian habis dikerik Nabi langsung sholat dengan pakaian tersebut tanpa dicuci. Maka ini menandakan bahwasanya mani itu tidak najis. Dan juga kenapa mani tidak najis? Karena la yaliqu bil adamiyyi najasatu aslih.
kalau kita bilang mani itu najis, sedangkan mani itu adalah aslul adami. Mani itu adalah cikal bakalnya manusia sebelum menjadi mudghah, sebelum menjadi gumpalan darah, sebelum menjadi zigot, kemudian terbentuk janin. Itu awalnya apa? Mani. Kalau kita bilang mani itu najis, berarti kita ikut najis. Nah, maka layalik kita bilang bahwasanya mani itu najis. Tidak pas kalau kita bilang tidak pas kalau kita bilang mani itu najis, layalik. Oke. Oke. Seperti yang kita bilang tadi, kita bisa istinja dengan dua perkara. Dengan dua hal. Yang pertama, bil ma ila an yadhurul mahal. Maka kalau kita istinja dengan air, bil ma itu dengan air. Wa yushtaratu fihi an yakuna tahuron. Dan disyaratkan air yang digunakan untuk istinja itu harus tohur. Tohur itu apa tohur itu? Tohir fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dia dalam dirinya sendiri adalah suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Nah, suci dan mensucikan. Airnya harus suci dan bisa mensucikan. Kalau kita istinja dengan menggunakan air, maka syaratnya adalah ila an yadhurul mahal, sampai tempat yang dibersihkan itu benar-benar bersih. Bihaitsu yadhhabu atharun najasah, sampai atharnya, bekas-bekasnya daripada najis tersebut semuanya hilang. Nah, atau bimashihi ail mahal thalatha masahat. Nah, ini kita masuk dengan istinja bil hajar. Istinja dengan menggunakan batu atau sejenisnya. Nah, kita masuk dalam syarat-syaratnya di sini. Yang pertama, bimashihi ail mahal, mengusap tempat yang keluar kotoran tersebut, thalatha masahat. Harus dengan paling tidak 3 kali usapan. Nah, 3 kali usapan. Maka thalath masahat di sini adalah qaid yang pertama. 3 kali usapan. Wala yujzi'ul istinja bidunihinna walau hasalal inqa bidzalik. Maka tidak sah istinja dengan batu atau sejenisnya kurang dari 3 usapan, walaupun dengan 1 usapan itu sudah bersih, karena ini yang warid daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, entah itu dengan salat masahat atau aktsar, 3 usapan atau lebih. 3 usapan ini wajib ketika 3 usapan ini cukup, tapi kalau kurang harus aktsar, harus lebih daripada 3 sampai benar-benar bersih. Au aktsar minhunna idza lam yunqil mahal bihinna. Nah, atau lebih dari 3 apabila tempatnya itu belum bersih. Ila an yunqiyal mahal. Nah, di sini yang benar adalah ila an yunqiyal mahal. Syarat yang kedua. Maka syarat yang kedua di sini adalah an yunqiyal mahal. Harus membersihkan tempatnya. Jadi tempat yang ada najisnya itu harus bersih. Nah, maksud dari bersih di sini apa? Wa in baqiyal athar. Nah, walaupun bekas-bekasnya masih ada, tapi jirm najasah yang besar tadi sudah dibuang sebagian besar. Jadi walaupun masih ada bekasnya dikit-dikit yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air atau dengan serpihan daripada batu bata misalnya. Nah, batu bata, khazaf itu batu bata atau tanah yang dibakar, entah itu genteng atau batu bata, serpihannya itu bisa digunakan untuk membersihkan. Nah, maka kalau bekasnya itu tinggal sesuatu yang tidak bisa dibersihkan oleh air dan batu bata misalnya, maka itu sudah sah istinjanya. Maka maksud dari membersihkan yunqiyal mahal tadi itu membersihkan bihaitsu la yuziluhu wa in baqiyal athar, walaupun bekasnya masih ada. Yakni bihaitsu la yuziluhu illal ma' au sigharul khazaf. Sampai athar tersebut atau bekas daripada istinja dengan hajar, dengan batu dan sejenisnya tersebut tidak bisa dibersihkan kecuali hanya dengan air dan dengan serpihan daripada batu bata. Maka ketika seperti itu yu'fa hina idzin an hadal athar, maka bekas daripada istinja tersebut ma'fuun anhu, maka sudah boleh melakukan sholat ketika masih ada athar tadi, masih ada bekasnya sedikit.
Dan juga wala yukallafu isti'malul ma' au sigharul khazaf fihi, maka tidak ditaklifkan, tidak dibebankan bagi dia untuk memakai air lagi. Karena ini ma'fu anhu. Tidak dibebankan kepada dia untuk mengambil serpihan daripada batu bata atau genteng tadi yang sudah dibakar tadi. Nah, oke. Maka bi khilafi ma law kharaja hadzal qadar ibtidaan. Beda halnya kalau ketika keluar itu memang sedikit seperti athar tadi. Nah, kalau yang pertama tadi kan banyak, kemudian dibersihkan hingga tinggal atharnya doang, tinggal bekasnya doang. Tapi kalau keluar memang sedikit, yang mana ketika kita lihat itu seperti athar saja yang keluar, maka tetap wajib diistinja dengan hajar tadi 3 kali dengan syarat-syaratnya. Oke, maka fala buddha, entah itu dengan air atau bil hajar dengan syarat-syaratnya. Fala buddha fi bi khilafi ma law kharaja hadzal qadar ibtidaan. Fala buddha fihi minal ma' awil hajar, maka harus dengan air ataupun dengan batu dan sejenisnya dengan syarat-syaratnya tadi, salat masahat. Oke. Wa in kana kabiron, ini ghayah. Nah, ini sepatutnya dinaikkan. Wa in kana kabiron walam yuzil syai'a. Walaupun batu itu besar atau sejenisnya dan lam yuzil syai'a. Dan sebenarnya ketika kita masah dengan batu atau sejenisnya tersebut tidak menghilangkan apa-apa, karena memang najasahnya sebenarnya sudah sangat sedikit, sudah seperti athar. Nah, walaupun seperti itu tetap harus fala buddha min thalathi masahat, seperti disebutkan oleh musannif syarih di situ. Harus dengan 3 usapan tetap. Kenapa? Liqaidah li'annahu yuktafaru fil baqa atau yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida'. Karena dimaafkan kalau itu fid dawam, yang mana kita sudah mengusap 3 kemudian seterusnya tadi karena tinggal bekasnya saja yuktafar. Tapi ini ibtidaan memang keluar sedikit, maka la yuktafar, tidak dimaafkan, harus tetap dibasuh dengan air ataupun dengan diusap dengan 3 kali usapan kalau itu menggunakan sejenis batu. Oke. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya, wal yastanji bi thalathati ahjar. Jangan istinja itu dengan 3 batu. Maka di sini dibilang, kenapa kita tadi bilang bil hajar dengan batu atau sejenisnya? Karena di sini syarih juga bilang wal murad bil hajar adalah jins, al jins, jenis daripada batu. Maka sah dengan menggunakan selain batu, seperti misalnya tisu ataupun kayu dan lain sebagainya. Wa yujzi'ul hajar ma'a wujudil ma'. Boleh istinja dengan batu walaupun ada air. Maka dia mukhayyar, tapi mana yang afdol? Al-afdol kalau mau milih salah satu daripada 2 itu ya dengan air, karena dia yuzilul athar. Karena ma' itu bisa yuzilul athar, bisa menghilangkan bekas-bekasnya sampai habis. Nah, tapi afdol lagi al-jam'u bainahuma. Dengan hajar dulu, habis itu dengan batu dulu, habis itu dengan air. Nah, oke. Tapi kalau harus memilih mana yang lebih afdol, mending dengan air. Tapi tetap mukhayyar. Boleh pakai ini atau ini, boleh pakai air atau dengan batu. Tadi kita sudah sebutkan 2 syarat. Yang pertama adalah thalath masahat, yang kedua adalah an yunqiyal mahal. Oke. Syarat yang selanjutnya adalah ini berkaitan dengan batu atau sejenisnya. Wa yakunu mashul mahal biqali'. Sesuatu yang dipakai untuk mengusap tersebut itu harus merupakan sesuatu yang bisa mencabut atau menghilangkan najasah tersebut, walaupun masih tersisa bekasnya tadi. Harus dengan biqali' yang bisa mencabut atau menghilangkan barang tersebut. Biqali'in li'ainin najasah, mencabut atau menghilangkan bentuk fisik daripada najasah tersebut, daripada barang yang najis tersebut, walaupun hal tersebut adalah zahaban au fiddah, walaupun dengan menggunakan emas ataupun perak, karena dia bukan termasuk yang muhtaram. Maka keluar daripada qali' apa? Nahwul fahmir roh, seperti apa? Fahm itu arang yang lunak.
arang yang lembab. Nah, ini enggak kolek, malah bisa nanti dia terurai, malah bikin kotor, enggak padat. Nah, maka dia harus padat kolek. Wat turab al mutanathir, dan juga apa? Turab itu debu yang berterbangan misalnya. Enggak bisa juga, karena debu bakalan menempel, bukannya menghilangkan malah tambah ngotorin. Dan juga nahul qasabil amlas, seperti permukaan daripada apa? Tebu yang licin. Itu juga tidak bisa. Kemudian syarat selanjutnya adalah tohir. Barang yang digunakan untuk istinja tersebut harus suci. Maka keluar daripada barang yang suci adalah barang yang najis, seperti kotoran, ba'ar, dan juga al-hajar al-mutanajis, dan juga batu yang mutanajis, batu yang terkena najis. Maka tidak bisa dipakai untuk bersuci, untuk istinja. Itu syarat yang selanjutnya. Syarat yang kemudian berarti yang keberapa? Ini 3, keempat kolek, tohir itu keempat. Kemudian yang kelima adalah jamid, dia harus padat. Kharaja bidzalika al-ma', keluar daripada jamid atau daripada sesuatu yang padat tersebut adalah apa? Sesuatu yang cair. Seperti apa? Seperti air bunga, ma'ul ward, air mawar. Dan juga al-khol. Khol itu apa? Cuka. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Maka entah itu dengan air mutlak tadi yang tohir mutohir, ataupun dengan hajar yang tohir atau nahwul hajar. Syarat selanjutnya yang keenam adalah ghair muhtaram. Batu atau sejenisnya tersebut tidak boleh termasuk batu yang muhtaram, yang dihormati, yakni ghair mu'azzam, bukan termasuk batu yang dihormati. Maka keluar dari tersebut, dari ghair muhtaram adalah yang muhtaram, seperti mat'umin lana, seperti makanan yang kita makan, atau mat'umul bahaim, yang hewan makan, atau lana walil bahaim ala sa'afwan, mat'umin lana atau lana walil bahaim. Nah, makanan yang kita makan atau biasanya kita makan, dan juga hewan juga makan, yang dimakan dua-duanya. Atau mat'umul jin, yang biasanya dimakan sama jin, seperti apa? Tulang di sini disebutkan. Maka hormatul istinja bil mat'umi lana walil bahaim itu sawa. Keharaman istinja dengan menggunakan makanan kita dan makanan hewan itu sama, seperti yang diiktimad oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan juga Al-Khatib Asy-Syirbini, dan juga Asy-Syamsul Ramli, dan juga Ibnu Hajar dalam dua kitabnya, Syarhul Imdad dan juga Syarhul Ubab, seperti disebutkan oleh Imam Qurdi di sini. Dan termasuk dari sesuatu yang muhtaram adalah apa? Kutubul ilmi syar'i, kitab-kitab syariat, seperti kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis. Nah, wa ma yuntafa'u bihi fih, atau segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam ilmu tersebut, itu tidak boleh. Seperti hadis, fikih, nahwu, hisab, berhitung, tib, urut, itu semuanya tidak boleh, semuanya muhtaram, karena di dalamnya ada ilmu. Oke. Qala Ibnu Hajar fil Imdad, walladzi yathar, maksud daripada ghairul muhtaram huna, yang zahir bahwasanya maksud daripada ghairul muhtaram di sini adalah ghairul harbi. Maka harbi, ghairul harbi wal murtad wa in jaza qatluh. Walaupun harbi sama murtad, orang kafir asli, yakni kafir yang memusuhi orang Islam, kemudian orang yang keluar dari Islam ini, walaupun dia aslinya sana ghairul muhtaram, tapi juga tidak boleh dipakai. Nah, maksudnya adalah itu keluar dari ghairul muhtaram yang boleh dipakai istinja itu adalah harbi dan murtad, karena dia adami. Bagaimanapun manusia itu tohir, entah itu muslim ataupun kafir. Entah itu dia masih muslim ataupun murtad, dia tetap dihukumi bahwasanya maitatuhu itu tohir. Oke, maka tidak boleh istinja dengan hal tersebut, walaupun boleh dibunuh tadi, al-harbi sama murtad. Oke.
Oke. Syarat selanjutnya wa yakunu radbul kharij minas sabilaini kainan min ghairin tiqal. Jadi syarat selanjutnya yang membolehkan kita untuk istinja dengan hajar dengan sejenisnya itu adalah alla yantaqilan najas. Jadi najasahnya tidak boleh berpindah dari tempat keluar ke tempat yang lainnya, tidak boleh menjebret ke samping-sampingnya. Tidak boleh najasahnya nggak boleh gupak itu apa? Jebret tadi. Mengotori sekitarnya. Maka ketika dia mengotori sekitarnya itu tidak sah, nggak boleh istinja dengan hal tersebut. Dengan dengan batu dan sejenisnya tadi. Wa yakunu radbul kharij minas sabilaini kainan min ghairin tiqal. Tidak boleh berpindah najasahnya an mahallihil ladzi istaqarra fihi indal khuruj, dari tempat dia keluar. Maka kalau dia miring kanan kirinya ini tidak bisa diistinja dengan hajar. Oke. Kemudian yang syarat selanjutnya adalah wa qoblal jafaf. Tidak boleh kering. Kalau sudah kering harus dengan air. Nah, berarti di sini ada 8 syarat. Wa qoblal jafaf alal mahal. Nah, walaupun dia masih di tempatnya, tapi kalau udah kering, gimana mau bersihin pakai batu atau tisu misalnya? Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Oke. Maka di sini ditalkhis sama asyarih di sini, padahal semuanya sudah disebutkan oleh musannif. Wa hasilu ma dzakarahul musannif thamaniyat syurut. Ithnani bi'tibaril hajar, ada 8 syarat. 2 dengan melihat 2 ini bi'tibaril hajar wa ijzaihi. Dengan melihat ke dalam batu dan juga boleh istinja dengan hal tersebut atau tidak. Wahuma an yamsah thalatha marot, harus paling tidak 3 kali usapan. Yang kedua adalah an yunqiyal mahal tadi, harus membersihkan tempatnya tadi walaupun masih ada atharnya, masih ada bekasnya. Kemudian ada 4 syarat bi'tibari dzatil hajar. Ada 4 syarat terhadap batu dan sejenisnya, ya, yakni nafsul hajar. Syarat terhadap barang yang kita gunakan untuk istinja ini ada 4. Yang pertama an yakuna qali' tadi, kemudian dia harus bisa membersihkan, kemudian tohir harus suci, kemudian jamid dia padat, dan juga ghair muhtaram, tidak termasuk yang muhtaram. Dan ada 2 syarat lagi bi'tibaril mahall ladzi yustanja fihi, dilihat dari tempat yang dibersihkan. Huma an la yakuna radbul kharij muntaqilan, tidak boleh berpindah dari tempat keluarnya, dan juga alla yajif, tidak boleh kering, tidak boleh sampai kering. Jadi kalau dia keluar dalam posisi basah kemudian tidak diistinja sampai dia kering, maka dia harus istinjanya dengan menggunakan air. Maka fa in fuqida syartun min hadhihi syurut, dari 8 ini kalau satu aja tidak terpenuhi maka tidak boleh istinja menggunakan hajar. Ta'ayyana al-istinja bil ma', maka harus istinjanya menggunakan menggunakan air. Nah, hadza indal iqtisar al-hajar. Itu kalau dia hanya menggunakan batu. Tapi kalau ya jama' bainahuma, maka syarat-syarat ini tadi tidak disyaratkan. Misalnya pakai sesuatu yang najis dulu, habis itu dibasuh pakai air. Kita dia bakalan membasuh dengan air, maka syarat-syarat tersebut tadi tidak diperlukan. Oke. Nah, kemudian di sini ada tanbih. Apakah kita boleh mengakhirkan istinja daripada wudu? Jadi wudu dulu baru istinja. Boleh apa enggak? Kalau dalam wudu ini boleh. Selama kalau itu enggak membatalkan wudu, misalnya dia pakai hail, tidak menggunakan tangan secara langsung. Nah, boleh-boleh saja. Maka di sini ya juzu ta'khirul istinja' 'anil wudu' fil ashah. Boleh mengakhirkan istinja daripada wudu. Bi syarti alla yamassa syai'an naqidon, dengan syarat tidak menyentuh bagian yang bisa membatalkan wudu. Tapi afdolnya takdim alal wudu, ya istinja dulu baru wudu lebih afdol. Karena iqtidaan bi Rasulillah, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan juga agar keluar dari khilaf orang yang tidak membolehkannya, khilaf ulama yang tidak membolehkannya. Karena ba'dul ulama itu isyarata takdimau, sebagian ulama mensyaratkan harus istinja dulu baru wudu. Nah, ini kalau wudu. Tapi kalau tayamum tidak boleh. Karena tayamum ini taharatu darurah, maka tidak boleh
mengakhirkan istinja daripada tayamum. Harus istinja dulu baru tayamum. Oke. Amma ta'khiruhu 'anit tayammum, maka tidak boleh 'alal ashah. Fala yajuzu 'alal ashah. Li'anna tayammum mawdu'uhu istibahatus shalah. Karena tayamum itu toharoh yang darurah, yang mana dia digunakan untuk semata-mata bisa melaksanakan sholat. Karena enggak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Maka walastibahata ma'a wujudin najasah. Tidak bisa mengistibahkan sesuatu tersebut, melakukan sholat tersebut untuk dengan adanya najis. Maka najasahnya ini harus dihilangkan dulu baru tayamum. Keluar daripada wudhu tadi yang dibolehkan istinja setelahnya itu wudhu sahibid darurah. Nah, wudhunya daimul hadas seperti salisul baul yang mempunyai penyakit, misalnya dia mempunyai kencing berterusan, terus kencingnya keluar terus atau madinya keluar terus, misalnya kalau madinya keluar terus atau wadinya keluar terus, ini daimul hadas atau istihadhah, keluar darah kotor terus, maka ini tidak boleh mengakhirkan istinja daripada wudhu. Nah, karena syarat-syaratnya bagi daimul hadas ini harus istinja dulu, harus asab dulu, harus hasyu dulu, harus disumpal dulu, baru nanti boleh melakukan wudhu. Karena di sini dia yusbihul mutayammim, karena sama-sama thaharah darurah. Oke. Qala faslun. Min syurutis sholati at-taharatu 'anil hadatsil akbar. Nah, kita masuk ke fasal yang selanjutnya. Daripada syarat sholat adalah toharoh bersuci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Tapi di sini kita membahas yang hadas kecil sudah kita bahas sebelumnya dengan wudhu, nawaqidul wudhu, tayamum. Nah, sekarang kita masuk min syurutis sholah at-taharah 'anil hadatsil akbar. Nah, tayamum akan kita bahas nanti. Dari syarat sahnya sholat adalah bersuci daripada hadas akbar. Maka di sini karena hadas akbar ini berkaitan dengan ghusl, dengan mandi wajib, maka di sini syarih ngasih judul apa? Faslun fima yujibul ghusla wa fi furudhi. Fasal terhadap apa-apa yang menyebabkan wajibnya ghusl, wajibnya mandi wajib, dan juga dalam rukun-rukun daripada ghusl atau mandi wajib tadi. Oke. Maka al-mujib bidham itu as-sabab, sebab-sebab yang mewajibkan ghusl. Kalau al-mujab nanti al-athar al-mutarattab alaih. Oke. Apa yang dilakukan setelah itu? Itu kalau mujab. Oke. Wa min syurutis shalah at-taharah. Faslun fima yujibul ghusl. Tabaan di sini ada khilaf antara lughawiyin dalam dhabat ghusl, antara lughawiyin dan fuqaha. Nah, al-ghuslu indal lughawiyin itu fathul ghain itu afsah mutlaqan. Nah, al-ghuslu menurut ahli lughah yang afsah adalah al-ghuslu bi fathil ghain. Artinya apa? Masdar ghasala atau ismu masdar daripada ightasala. Sedangkan kalau dengan dhammah menurut ahli lughah itu nanti mustarak, yakni maknanya sama antara dua itu dan dengan ma yughsalu bihi. Mustarakun bainal madhkuraini yang tadi masdaru ghasala sama ismu masdar ightasala wa bainal ma alladhi yaghtasilu bihi. Oke. Yakni dia mustarak atau maknanya sama. Kalau dia bidham indal lughawiyin al-ghuslu itu artinya ismu masdar dan juga masdar daripada ghasala, ismu masdar ightasala dan juga masdar ghasala dan juga al-ma alladhi yughtasalu bihi. Air yang dipakai untuk mandi itu sama al-ghuslu. Sedangkan bil kasar itu ma yughtasalu bihi atau ma yaghsilu bihi min nahwi sidrin, campuran yang dipakai, campuran
yang dimasukkan kepada air yang dipakai mandi, seperti sidr, seperti daun bidara misalnya, atau wewangian yang lainnya, itu al-ghislu bil kasri. Sedangkan al-afsah indal fuqaha itu adalah ad-dhamm. Nah, ad-dhamm ketika apa? Ketika dia diidhofahkan kepada sebabnya. Seperti apa? Ghuslul jum'ah, ghuslul aid, nah, ghuslul junub. Nah, kalau diidhofahkan kepada sebabnya, itu afsahnya indal fuqaha adalah ad-dhamm. Atau dia yang dimaksudkan adalah ghuslu jami'il badan, membasuh keseluruhan badan, itu juga bid-dhamm. Tapi kalau membasuh sebagian badan, itu bil fathah, bil fathi indal fuqaha, al-ghuslu. Nah, ataupun membasuh barang lain selain badan, seperti mencuci pakaian itu, atau mencuci hal yang lain, itu juga bil fathah indal fuqaha. Jadi al-farqu indal fuqaha bainal ghuslu sama al-ghusl tadi. Kalau al-ghuslu kalau diidhofkan kepada sebab, dan juga ghuslu jami'il badan, keseluruhan badan. Tapi kalau bil fathah itu ghuslu ba'dil badan, atau sebagian dari badan, ataupun selain badan, selain bagian tubuh manusia, seperti mencuci pakaian dan lain sebagainya. Makanya di sini karena ini kita fikih, dimasukkannya di sini didobet sama mu'alik dengan al-ghusl, fima yujibul ghusla wa fi furudih. Oke. Qala wa min syurutis shalah at-taharatu 'anil hadatsil akbar. Dari syarat sahnya salat adalah bersuci daripada hadas akbar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu sholatan bila tahur. La yaqbalullahu sholatan bila tahurin. Oke. Wa huwa at-taharah li ajli hadatsil akbar al-ghuslu. Maksud daripada taharah daripada hadas akbar itu apa? Al-ghuslu, mandi wajib tadi. Taban al-ghuslu secara bahasa adalah as-sayalan. Ada aliran air. Sayalanul ma' ala syai'. Aliran air terhadap sesuatu. Secara syar'an apa? Sayalanul ma' ala jami'il badan biniyatin walau mandubah. Secara syariat, ghusl itu apa? Mengalirnya air kepada keseluruhan badan dengan niat, walaupun ghusl tersebut mandubah, walaupun sunnah. Karena nanti ada ghusl yang sunnah, tapi tata caranya sama seperti yang wajib, cuma beda dalam niat saja. Oke. Maka walladhi yujibuhu ail ghusla, sesuatu yang mewajibkan seorang mukallaf untuk ghusl itu apa? Khamsatu asya, ada 5 perkara. Nah, di sini disebutkan 5, tapi sebenarnya ada 6. Satu lagi apa? Al-maut. Ketika orang meninggal wajib dighusl, tapi wajibnya terhadap orang lain, bukan terhadap mayit tersebut. Kecuali dia punya karomah, seperti diceritakan oleh Imam Bajuri dalam hasyiahnya, bahwasanya Sayyid Imam Badawi itu yaghsil nafsahu. Imam Badawi memandikan dirinya sendiri. Itu sah-sah saja karena tidak disyaratkan bi fi'lil fa'il. Bahkan tidak disyaratkan siapa saja yang memandikannya. Yang penting terbasuh. Oke. Khurujul mani. Yang pertama adalah yang mewajibkan ghusl adalah khurujul mani. Keluarnya mani, keluarnya sperma. Ai maniyul, maksud dari mani di sini apa? Maniyul insani nafsi, mani dia sendiri. Ila, sampai mana yang bisa menyebabkan wajib ghusl ini, sampai mana keluarnya? Ila kharijil hasyafah fir rajul. Kalau dia seorang laki-laki harus keluar sampai permukaan hasyafah, sampai permukaan kepala dzakar. Selama masih di dalam belum wajib. Walaupun dia merasa sudah keluar, selama belum muncul belum wajib. Oke. Wa ila dhahiril farji fil bikrina. Ini kalau perempuan ada 2 jenis. Kalau dia perawan, maka keluarnya mani ini sampai mana? Dhahiril farj, sampai permukaan farjnya, sampai permukaan kelaminnya. Kalau dia janda ataupun
thayyib di sini disebut ila mahallin yajibu ghusluhu fil istinja fi thayyib. Kalau dia bukan seorang perawan, maka mani yang menyebabkan dia wajib untuk mandi adalah apa? Ma yakhruju ila mahallin yajibu ghusluhu fil istinja. Kalau dia keluar ke sesuatu yang wajib dicuci ketika istinja. Nah, jadi ketika dia sudah bukan perawan lain, itu ada sesuatu seperti kacang yang keluar, daging seperti kacang yang keluar dari kemaluannya. Nah, kalau sampai situ keluarnya, maka wajib untuk melakukan mandi wajib tadi. Oke. Walau qatrah, walaupun yang keluar itu hanya setetes. Jadi ketika keluar mani walaupun setetes, itu wajib untuk melakukan mandi tadi. Walau ala launid dam, walaupun warnanya tidak seperti biasanya. Nah, walaupun warnanya itu warna merah seperti darah. Fi yaqdhatin aw manam, entah itu dalam keadaan sadar, yakni dalam keadaan bangun ataupun dalam keadaan tidur. Misalnya dia mimpi basah. Bijima'in aw ghairihi, entah itu dengan jima, dengan ilas fil faraj, dengan bersetubuh atau dengan yang lainnya. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u minal ma'. Ma' yang pertama ini adalah ghusl, ma' yang kedua adalah khurujul mani. Ma' yang kedua ini maksudnya adalah mani. Maka tidak ada kewajiban untuk mandi kecuali dengan keluarnya ma'. Ma' yang disebut di sini adalah mani. Maksudnya itu. Oke. Maka keluar daripada khurujul mani awwala marrah, maka di sini walau istadkhalat maniyan thumma kharaja fala syai'a alaihi ala sahih. Di sini tidak di takyid ya sama musannif bahwasanya maksud dari khurujul mani di sinilah khurujul al-mani al-kharij minhu awwala marrah, yang keluar pertama kali. Maksudnya apa? Yang memang ketika itu keluar kemudian tidak dimasukkan lagi, walaupun keluarnya berkali-kali. Maksud dari awal marrah ini bukan yang pertama saja, tapi kalau misalnya dia pertama keluar, kemudian dia mandi, kemudian habis mandi masih ada yang keluar, nah ini juga termasuk awal marrah, maka dia harus mandi lagi. Nah ini masih mani. Oke. Maksud dari awal marrah itu tidak dimasukkan kemudian keluar lagi. Nah, maka di sini walau istadkhalat maniyan tsumma kharaja fala syai'a 'ala sahih. Maka kalau mani dia sudah keluar, kemudian dimasukkan sama dia lagi, misalnya disuntikkan ke dalam dakarnya, atau dalam kemaluannya, kemudian keluar lagi, maka ini tidak menyebabkan ghusl. Ini hanya membatalkan wudhu saja ketika keluar. Oke. Maka keluar juga daripada ila kharijil hasyafah tadi, atau ila zahiril farj fil bikr ila akhirih tadi, lau ahasar rajul, ini keluar daripada rajul tadi ya. Rajul kita seorang laki-laki tadi kita syaratkan harus keluar sampai permukaan kepala dzakar. Maka di situ walau ahasar rajul bintiqalil mani, kalau dia merasa mani itu sudah keluar, maka tidak wajib untuk ghusl, tidak wajib untuk melakukan mandi kecuali dia benar-benar yakin sudah keluar. Fala ghusla hatta yatahaqqaqa khurujahu. Nah, kalau hatta yatahaqqaqa khurujuhu. Nah, kalau keluarnya itu belum yakin, enggak ada dilihat itu enggak ada, tapi dia cuma ngerasa ada perpindahan mani di dzakarnya, maka dia tidak wajib untuk ghusl sampai keluar. Nah, walau kharajal mani, yakni maniyu nafsihil kharij awwala marrah yang kita sebutkan tadi. Walau kharajal mani ba'da an ightasal lazimahu i'adatul ghusl, seperti kita jelaskan tadi. Kalau habis ghusl, habis melakukan mandi wajib, maninya keluar lagi tanpa ada pemasukan tadi, memang keluar saja, bukan mani yang sudah keluar kemudian dimasukin ya. Nah, ini membatalkan mewajibkan untuk ghusl. Ini yang pertama. Oke. Yang pertama adalah khurujul mani. Khurujul mani. Yang kedua adalah wal jima'. Yang menyebabkan wajibnya ghusl yang kedua adalah al jima'. Jima' itu apa? Memasukkan kelamin laki-laki ke kelamin perempuan. Nah,
Wal jima' lima rawa Muslimun an Aisyah anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadratiha 'anil rajuli yujami'u ahlahu thumma yuksil ayaktasil. Nah, bahwasanya ketika itu diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi terhadap ada seorang laki-laki yang mendatangi keluarganya, yakni menyetubuhi istrinya. Thumma yuksil. Yuksil di sini apa maksudnya? Naza'a walam yunzil. Ketika dicabut zakarnya tapi dia tidak keluar maninya. Nah, jadi jima' nafsuhu, jima' itu sendiri itu menyebabkan ghusl. Mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib walaupun tidak keluar mani. Nah, maka thumma yuksil, jadi enggak keluar maninya. Ayaktasil, apakah dia wajib untuk mandi? Maka ketika itu Nabi bilang, ana wa hadhihi naf'aluhu thumma naktasil. Saya pun demikian, tapi habis itu kita tetap mandi, kata Nabi. Oke. Dan juga maru ya fi sahihaini idzal taqal khitanani faqad wajibal ghusl. Kalau dua khitan itu sudah bertemu, khitannya rajul dan juga khitannya mar'ah, yakni batas-batas untuk khitan itu sudah sejajar, yakni masuk tadi, maka itu menyebabkan wajibnya untuk mandi. Oke. Walau ghayyaba ar-rajul hasyafatahu fi syafrail mar'ah. Syafrail mar'ah itu pintu yang ada di depan farajnya mar'ah. Jadi kemaluan perempuan itu tidak langsung di depan, ada pintunya dulu. Kalau baru masuk pintunya, belum masuk ke dalam kemaluannya, maka itu belum wajib untuk ghusl, belum bisa dinamakan jima'. Nah, contohnya di sini kalau seperti pintunya itu panjang misalnya. Nah, ini ala khilafil adah. Lam yajibil ghuslu ala kullin minhuma, tidak wajib entah itu terhadap perempuan, entah itu terhadap laki-laki. Fala budda an yughiba hasyafatahu fi dakhilil farj, maka harus memasukkan benar-benar kepala dagarnya ke dalam kelamin perempuan. Oke. Apa yang dimaksud daripada dakhilal farj di sini? Dalam farj itu adalah yang tidak wajib untuk dicuci ketika istinja. Nah, yang tidak wajib dibersihkan ketika istinja, maka itu yang dinamakan zahiril farj. Maka yang wajib dakhilul farj, batinul farj. Maka yang wajib diistinja itu namanya zahirul farj. Nah, selama masih di zahirul farj, belum masuk kepada batinul farj, maka tidak wajib untuk ghusl, tidak wajib untuk mandi. Yang ketiga adalah al-haid. Al-haid adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Nah, dia adalah damu jibillah, darah yang secara tabiat keluarnya. Memang tabiatnya mar'ah itu ada haid nanti di dalamnya. Nah, yang mana dia itu keluar daripada rahim yang paling dalam. Min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah, dan keluarnya haid ini adalah karena kesehatan. Nah, darahnya darah sehat, bukan darah gara-gara ada penyakit. Ala sabilis sihah. Di qoulihi ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna. Nah, maka Allah berkata dalam Quran idza tatahharna, yakni ikhtasalna, maka baru boleh dijima'. Maka selama masih ada damul haid, maka tidak boleh dijima'. Maka ini juga termasuk hal yang menyebabkan wajibnya untuk ghusl ketika kapan? Ketika sudah inqita', ketika haidnya sudah berhenti. Oke. Maka fal murad bitatahhur dalam qauluhu ta'ala fa idza tatahharna itu adalah al-ightisal, yakni fa idza ightasalna fa'tuhunna. Kalau dia sudah inqita' haidnya, sudah terputus haidnya, kemudian dia sudah mandi, maka baru boleh melakukan hubungan dengan suaminya. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh, idza aqbaltil haidhah fatrukis shalah wa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa sholli. Maka ketika datang haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza dhahaba qadruha, kalau sudah hilang haidnya, maka silahkan mandi. Wajib untuk melakukan mandi dan kemudian salatlah. Oke. Yakni cuci darahnya kemudian mandi
kemudian sholatlah. Kemudian yang selanjutnya adalah nifas. Yang menyebabkan wajibnya ghusl adalah nifas. An-nifas itu ad-damul kharij ba'da faraghir rahim minal haml. Oke. An-nifas adalah ad-damul kharij ba'da faraghir rahim minal hamli. Darah yang keluar setelah rahim itu kosong daripada kehamilannya. Walaupun yang keluar itu sebelumnya adalah hanya segumpalan darah ataupun zigot. Nah, selama rahimnya itu sudah kosong, kemudian habis itu keluar darah, nah ini darah nifas. Oke. Maka darah yang keluar di antara dua tauam, darah yang keluar di antara dua anak kembar, misalnya satu keluar kemudian keluar darah, nah ini bukan damu nifas. Nah, ini namanya damu tolok. Nanti ada di pembahasan haid. Maka selama rahimnya belum kosong daripada anak tersebut, maka itu belum bisa disebut disebut daripada darah nifas. Nah, nifas ini ketika darahnya sudah berhenti juga diwajibkan bagi dia untuk melakukan ghusl, melakukan mandi tadi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah al-wiladah. Seseorang yang melahirkan walaupun lam yaqib hadam. Walaupun ketika dia melahirkan tidak ada darahnya. Nafsul wiladah itu juga mewajibkan seseorang untuk melakukan ghusl. Wal wiladah au ilqa'u 'alaqah. Wiladah kan keluarnya nanti walad. Nah, atau di sini ilqa'u 'alaqah ataupun yang keluar hanya segumpal darah, dia belum jadi zigot, ataupun yang keluar zigot mudghah. Walau bila balal, walaupun tidak basah fil ashah. Li'anna kullan minhuma maniyun munaqid, karena setiap daripada 'alaqah dan mudghah ini dua-duanya berasal daripada mani. Maka seperti keluar mani itu mewajibkan untuk mandi, maka keluarnya alaqah dan mudghah juga sama. Begitu pula dengan wiladah tadi. Oke. Itu yang kelima. Yang keenam dengan maut tadi yang kita sebutkan di awal. Oke, kita masuk dalam rukun-rukun daripada ghusl. Wa furudul ghusli itsnan. Ada dua kewajiban atau rukun daripada ghusl. Wa furudul ghusli ay arkanuhu itsnan. Yang pertama adalah niyatu raf'il hadatsil akbar, niat untuk mengangkat hadas akbar, menghilangkan hadas akbar. Nah, maksudnya apa? Raf'u hukmi dzalik, menghilangkan hukum daripada adanya hadas akbar. Karena kalau kita hilangkan hadas akbarnya, al-waqi' la yartafi'. Hadas akbarnya sudah ada, nggak bisa kita hilangkan. Wiladah sudah wiladah. Junub keluar mani sudah keluar mani. Apa kita bisa bilang maninya nggak keluar? Nggak bisa. Maksudnya adalah raf'u hukmihi, yang mana alman omin sehatis sholah. Contohnya au nahwis sholah, seperti tawaf. Yang mana sebelumnya kita dilarang untuk melakukan sholat ketika ada hal-hal tersebut. Dengan mandi wajib ini kita sudah boleh melakukan sholat dan sejenisnya. Oke, ay raf'i hukmihi li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, karena segala sesuatu itu harus dengan niat. Wa mahallu waqtin niyah, kapan diwajibkan untuk niat dalam ghusl ini adalah bi awwali juz'in maghsulin minal badan. Awwalu juz'in maghsulin minal badan, bagian pertama yang terkena basuhan daripada badan ataupun daripada rambut misalnya. Oke. Sawa'un kana min alihi, entah itu dari atas, min safili, entah itu dari bawah. Yang mana yang terkena dulu selama itu diniatkan, maka itu yang akid niyahnya. Tan akidun niyah, niatnya terjadi. Walaupun ketika istinja misalnya. Nah, itu juga boleh kapan saja, yang penting salah satu bagian daripada badan terkena air kemudian diniatkan untuk ghusl wajib, itu niatnya sah. Kenapa? Li'anna badanahu ka'udwin wahid, seluruh badan ini seakan-akan satu bagian saja. Di mana saja kena air maka sah niatnya. Maka la tartiba fihi, tidak ada tartib di dalam ghusl. Beda halnya dengan wudu, ada tartib di dalamnya. Oke. Tidak harus berurutan dalam ghusl itu. Maka fal mu'tabar iqtiranuha bi awwali ghusli juz'in mafrud.
Maka al-mu'tabar yang dianggap di sini adalah niatnya harus berdampingan atau bersamaan dengan ghusli juz'in mafrud, dengan mencuci atau membasuh bagian yang wajib dibasuh. Bukan bagian yang disunahkan untuk membasuh. Seperti apa? Batinul fam. Batinul fam itu dalam mulut, dalam hidung, ini tidak wajib untuk dibasuh. Maka ketika niat kita bersamaan dengan mencuci dalam mulut atau dalam hidung, maka niatnya tidak sah. Karena itu bukan sesuatu yang wajib dibasuh dalam ghusl. Maka juga fala i'tidada bi ghuslin sabiqin 'alaiha. Nah, maka kalau sebelum kita melakukan niyah, kita sudah membasuh bagian yang lainnya. Nah, bagian yang lainnya sebelum kita melakukan niat ini tidak sah, tidak termasuk dalam ghusl. Maka setelah niat harus dibasuh lagi. Fala i'tidada bi ghuslin sabiqin 'alaiha wa yu'taddu bima qaranaha wa yu'idul maghsula qablah. Maka yang bersamaan dengan niyah itu sah. Kemudian yang sebelumnya sudah dicuci sebelum niyah itu harus diulangi lagi. Oke. Dan juga la yadurru uzubuha 'anidh dhihni ba'da iqtiraniha bidzalik. Maka tidak berbahaya, tidak ngaruh, tidak ngefek kalau niat itu hilang setelah kita melakukan niyah. Yang penting kita sudah niat di awal, kemudian niat itu hilang, maka ghuslnya tetap sah. Karena tadi seperti satu bagian saja dalam ghusl itu. Wala yadurru uzubuha 'anidh dhihni ba'da iqtiraniha bidzalik. Tapi sunnahnya adalah al-istishab. Istishabun niyah, menghadirkan niat itu sampai dari awal sampai selesai ghusl. Sunnahnya adalah tersebut. Wa yustahabbu istishabuha bil qalbi ilal faragh minal ghusli. Tadi bisa niyatu raf'il hadath. Di sini disebutkan au nahwiha atau sejenisnya. Contohnya apa? Kaniyati raf'il hadath an jami'il badan. Nawaitu raf'al hadath an jami'il badan, atau niyati raf'il janabah. Nawaitu raf'al janabah. Walaupun tidak menyebutkan sebabnya apa. Atau nawaitu raf'al janabah anil haid atau anil nifas, atau niyatul ghusl wajib, niat mandi wajib, itu juga sah. Ataupun istibahat muftaqirin ila tuhrin, meniatkan sesuatu yang membutuhkan untuk bersuci. Atau raf'il hadath wa in lam yuqayyidhu bil akbar, walaupun tidak ditakkid dengan hadas akbar, raf'il hadas saja. Oke. Atau yang belum disebutkan di sini adalah niyatu fardil ghusl, atau al ghusl lis shalah atau taharah lis shalah, itu semuanya boleh. Maka kalau dia niatnya cuma ghusl saja, maka tidak sah. Kenapa? Karena ghusl itu yakunu ibadah wa yakunu li ghairi ibadah. Ghusl mandi itu bisa untuk ibadah, bisa untuk tandzif saja, untuk membersihkan badan. Dia tidak punya janabah nih, tidak haid juga, enggak nifas, boleh-boleh saja mandi, sama namanya sama-sama mandi dan enggak diniatkan. Nah, makanya ketika diniatkan harus ada embel-embelnya. Ini ghusl apa ini? Untuk apa ini ghusl ini? Nah, harus ada embel-embelnya. Maka cuma niat mandi saja maka tidak sah. Kalau niatnya cuma mandi saja, harus mandi wajib misalnya. Mandi untuk raf'ul hadas, menghilangkan hadas akbar misalnya, dan lain sebagainya yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, itu kalau orang tersebut salim. Salim itu sehat, tidak mempunyai penyakit daimul hadas, daimul hadasil akbar, tidak mempunyai penyakit yang mana hadas akbarnya keluar terus, seperti salisul mani, orang yang maninya keluar terus menerus. Maka ketika dia salisul mani, dia tidak boleh niat raf'ul janabah atau raf'ul hadath, karena hadasuhu la yartafi, karena janabatuhu la yartafi, karena janabahnya itu tidak bisa diangkat, dan juga hadasnya juga tidak terangkat, tidak bisa diangkat, dan juga tidak bisa toharoh anil hadath, karena hadasnya tetap keluar. Maka di sini beliau bilang amma salisul mani fayan wil istibahah faqat. Maka al-aula dalam ibarah di sini apa? Al-aula fit ta'bir, dia bilang fayanwi nahwal istibahah. Fayanwi nahwal istibahah. Nah, selain
selain niat raf'ul janabah, selain niat raf'ul hadas, selain niat toharoh anil janabah atau anil hadas, itu boleh. Seperti niatul istibahah, niyah ghusl wajib, itu boleh salisul mani. Maka bukan cuma istibahah saja bolehnya, boleh niat mandi wajib, boleh niat yang lain di sini istibahah muftakir, itu boleh. Jadi enggak cuma istibahah saja. Cuma yang tidak boleh yang kita sebutkan tadi, niat raf'ul hadas, niat raf'ul janabah, niat toharoh anil janabah, niat toharoh anil hadas, itu tidak boleh bagi salisul mani dan sejenisnya. Oke. Kemudian rukun yang kedua, tadi yang pertama adalah niat, adalah ta'mimu jami'i zahiril badan. Entah itu basyaron atau sya'aron. Membasuh seluruh badan. Basyaron wal murad bihi zahirul jild. Maksud dari basyaron adalah permukaan kulit. Maka wajib untuk ditakmim, keseluruhannya harus dapat basuhan. Ma'al adfar, dan termasuk dari badan adalah kuku, termasuk bawah kuku. Oke. Hatta ma tahta kulfatil aklaf, sampai yang ada di bawah kulfahnya orang yang aklaf, yang mana dia belum dikhitan. Kulit yang ada di dalam aklaf, di dalam kulfah itu kulit yang ada di atas kepala dzakar yang belum dikhitan. Dalamnya itu juga harus dicuci kalau belum dikhitan. Nah, makanya hatta ma tahta kulfatil al-aklaf, yang mana seharusnya dia dihilangkan ketika khitan. Nah, maka kalau tidak bisa gimana? Maka tidak sah mandi wajibnya, harus dipotong. Itu kalau dia masih hidup. Nah, kalau dia meninggal gimana? Khilaf antara Ibnu Hajar sama Romli. Kata Ibnu Hajar, yuyammam, dia ditayamumkan, kemudian yusalla alaih, kemudian tetap disolati. Nah, kalau kata Imam Romli, tidak usah disolatkan. Dan Imam Bajuri berkata dalam hasyiahnya bahwa Romli, Imam Bajuri itu madhabnya Romli karena dia orang Mesir, bilang pendapatnya Ibnu Hajar ini lebih baik diikuti, karena di dalamnya adalah satar, ada menutupi aibnya seorang mayit tersebut. Nah. Oke, wa ta'mimu jami'i dhahiril badani basyaron kana au sya'aron. Basyaron itu permukaan kulit atau rambut, sampai dalam-dalam rambut. Tidak ada urusan dia kathif, dia tebal, dia tipis, semuanya sampai dalam-dalamnya harus dibasuh. Nanti ada pengecualian. Oke, zahiran au batinan, entah itu permukaannya atau dalam-dalamnya. Wa in kathufa, walaupun dia tebal. Ai sawa'un khaffa sya'ru au kathufa. Maksud dari wa in kathufa itu apa? Entah itu dia tipis ataupun tebal. Sawa'un qalla au kathur, sedikit atau banyak rambutnya. Sawa'un sya'rur ra'si awil badan, entah itu rambut tumbuh di atas kepala atau di bagian badan yang lainnya, semuanya harus dibasuh. Wa sawa'un usuluhu au mastarsala minhu, entah itu ujung tumbuhnya rambut atau yang keluar daripada hal tersebut, yakni ujung rambut, entah itu tempat tumbuhnya atau rambut tersebut, sepanjang apapun itu. Hatta law baqiyat sya'ratun wahidatun lam yusibhal ma', sampai kalau ada satu rambut saja tersisa tidak kena air, maka ghuslnya tidak sah. Lam yasih ghusluhu. Oke. Maka kalau rambut itu dipotong sebelum dicuci, maka wajib untuk mencuci manbatnya, tempat tumbuhnya. Nah, tempat tumbuh rambut tersebut harus dicuci. Wajib ghuslu manbatiha. Lakin yutasamahu, nah ini pengecualian. Kalau rambut tersebut menggimbal dengan sendirinya. Tahu ya, menggimbal dengan sendirinya. Dia nyatu satu sama lain dengan sendirinya. Bukan gara-gara orang itu pengen rambutnya disatukan. Nah, kalau dia menggimbal dengan sendirinya, maka yu'fa anil batin. Maka di sini dibilang lakin yutasamahu bi batinil aqdil ladzi la yasilul ma ilaiha idzan aqada sya'ru bi nafsihi. Kalau rambut tersebut menyatu dengan sendirinya, maka dalamnya ma'fu anhu,
boleh tidak dibasuh karena susah. Maka tidak wajib untuk diuraikan. Entah itu sedikit ataupun banyak yang mengumpul rambutnya. Tapi kalau ta'aqqada bi fi'li fa'il, misalnya dia pengen model rambutnya digimbalkan, kemudian dia mempunyai janabah misalnya, maka wajib untuk mandi, harus diuraikan rambut tersebut. Entah itu diuraikan ataupun dipotong. Aufiya 'anil qalil fa in ta'aqqada bi fi'li fa'il aufiya 'anil qalil urfan. Di sini dimaafkan sedikit saja secara urf. Sedikit saja. Nah, kalau banyak tidak dimaafkan. Oke. Wastuthniya min dzalik ma nabata min sya'rin fi anfin aw 'ainin fala yajibu ghusluh. Dan dikecualikan daripada rambut-rambut tadi, kan kita bilang tadi segala rambut yang ada di dalam badan. Ya kan? Dikecualikan adalah apa? Rambut yang tumbuh di dalam hidung dan juga rambut yang tumbuh di dalam mata kalau ada. Nah, itu tidak wajib untuk dicuci. Fala yajibu ghusluhu, seperti diifadah oleh Imam Ramli wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.